menggunakan Classroom. Oke, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pertemuan kita hari ini adalah lanjutan dari pertemuan kita yang lalu. Ya, kita belajar tentang sudut berelasi. Apa kegunaan sudut berelasi? Yang lalu itu saya sudah jelaskan bahwa tanpa menggunakan kalkulator nanti kita bisa menentukan perbandingan-perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa di setiap kuadran tanpa menggunakan kalkulator dengan dasar pengetahuan kita yang lalu, yaitu perbandingan trigonometri sudut istimewa kuadran pertama dan sudut-sudut berelasi. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan? Belum ya? Oh ya, sudah. Sudah ya? Ya, sudah. Nah, untuk kuadran 1 dan kuadran 2, saya anggap kemarin sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk kuadran ke-3. Di tugas juga pada hari Sabtu, saya sudah memberikan tugas untuk menentukan sudut-sudut istimewa di kuadran ke-2 sampai kuadran ke-4 dalam bentuk satuan derajat dan satuan pi radian. Nah, di setiap kuadran, mulai dari kuadran ke-2 sampai kuadran ke-4, sudut berelasinya itu ada 2. Yang lalu itu kuadran ke-2, sudut berelasinya adalah 90 tambah theta. Theta itu adalah sudut-sudut istimewa kuadran pertama, yaitu, masih ingat? Ada 5 sudut istimewa kuadran pertama, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sudut istimewa sudut berelasi yang kedua, untuk kuadran kedua boleh juga menggunakan 180 kurang theta. Ya, supaya gampang diingat, saya sarankan untuk menggunakan rumus yang kedua. Kenapa? Karena sin 180 derajat kurang theta itu sama dengan sin. Cukup diingat apa yang positif di kuadran kedua. Apa yang positif di kuadran kedua? Sin, cos, atau tangen? Halo? Siapa lagi nih yang share screen? Nur Hinaya, stop share dulu itu. Tidak kelihatan layar yang saya bagikan. Tidak usah share screen, mengganggu yang lain. Aduh. Saya bagikan kembali. Ya, jadi untuk kuadran ketiga juga ada 2 sudut berelasinya, yaitu 180 tambah theta. Tetanya boleh mulai dari 0 sampai 90 derajat. Ya. Tapi yang perlu diingat kedua adalah di kuadran ketiga yang positif adalah tangen dan kebalikannya. Kebalikan dari tangen itu adalah kotangen. Seprianti kasih mati mic-nya. Seprianti kasih mati mic, mengganggu di sini. Nah, dengan berdasarkan ini kita bisa menentukan
nilai perbandingan trigonometri pada kuadran ketiga. Yang disebut perbandingan trigonometri itu adalah sin, cos, tangen, dan kebalikannya, cosecant, secant, dan kotangen. Bisa juga menggunakan rumus 270 kurang theta. Tapi ini agak susah dihafal karena ruas kirinya sin, ruas kanannya min cos. Kalau ruas kirinya cos, maka ruas kanannya min sin. Tangen sama dengan min kotangen. Untuk lebih jelasnya saya menulis dulu. Selamat bergabung Amanda. Kelihatan ya? Ya, jadi untuk kuadran ketiga itu sudut berelasinya ada 2. Boleh pakai 180 tambah theta. Boleh juga pakai 270 kurang theta. Tapi saya sarankan menggunakan rumus 180 tambah theta. Kenapa? Karena itu gampang diingat. Nah, misalnya sin 245. Bukan 245, 240. 240 derajat. Kelihatan ya? 240 derajat itu berada di antara 180 sampai 270. Berarti ini adalah kuadran ke-3. Nah, kalau kita menggunakan cara 1 atau rumus 180 tambah theta, maka sin 240 itu sama saja dengan sin 180 ditambah 60. Ya. Ini sudah mengikuti 180 tambah theta. Maka ini sama dengan, karena dia di kuadran ketiga, maka di sini nilainya minus. Apa isinya di setelah tanda tambah itu juga dituliskan setelah perbandingan trigonometrinya. Berarti ini adalah sin 60 derajat maksudnya. Ya. Ya, di kuadran pertama kita sudah belajar sin menggunakan tangan kiri. Sin itu adalah tangan kiri, sudutnya berada di luar. 0, 30, 45, 60. Berarti jari telunjuk. Jari telunjuk itu nilainya 1/2 akar 3. Jadi sin 240 itu nilainya sama dengan 1/2 akar 3 negatif. Atau negatif 1/2 akar 3. Kalau kita pakai rumus yang kedua, maka kita menggunakan rumus sin 240 sama saja dengan sin 270. Kalau ini tadi menggunakan min cos ya. Mana nih tadi jambornya? Nih. Sin 270 dikurang 30. Itu adalah 240. Nah, kalau dapat rumus ini 270 kurang theta, maka ini akan berubah menjadi min cos. Min cos apa tandanya setelah tanda kurang? Itu yang ditulis setelah perbandingan trigon. Berarti ini cos 30 derajat. Ini susahnya dihafal karena sin 270 kurang theta itu sama dengan min cos theta.
Cos 30 ini kembali ke kuadran pertama. Cos itu adalah tangan kanan. Ya, sudutnya berada di luar 0, 30, 45, 60, 90. Juga ketemunya di jari telunjuk 0, 30. Jari telunjuk tangan kanan juga nilainya 1/2 akar 3. Ya, karena ada tanda minus di depan cos, maka di ini juga harus minus. Bisa? Jadi itu kegunaan dari sudut berelasi. Tanpa menggunakan kalkulator, yang penting kita hafal perbandingan trigonometri kuadran pertama, maka nilai-nilai perbandingan trigonometri di setiap kuadran itu bisa ditentukan dengan dua modal. Sudut berelasi, tanda di setiap kuadran. Karena kuadran ketiga nilai sin negatif. Bisa saya kasih latihan sekarang atau saya jelaskan sampai kuadran keempat? Halo? Itu satu contoh untuk kuadran ke-3. Saya lanjut dulu, sebentar kita latihan. Untuk kuadran keempat juga ada dua rumusnya. Di kuadran keempat yang positif adalah cos. Karena singkatannya kemarin itu adalah semua sin tako. Kuadran keempat itu yang positif hanya cos dan kebalikannya. Kebalikan dari kosinus itu adalah secant. Jadi sudut berelasinya juga ada dua. 270 tambah theta dan 360 kurang theta. Yang gampang dihafal adalah rumus yang kedua ini. Sin 360 kurang theta. Ya, karena ruas kiri sin, ruas kanan sin. Ruas kiri cos, kanan juga cos. Kiri tangan, ruas kanan juga tangan. Cukup diingat bahwa sin dan tangannya negatif, cosnya harus positif. Ya, kalau rumus yang pertama ini agak repot. Ruas kiri sin, ruas kanan cos, negatif. Kalau cos ruas kiri, maka ruas kanan juga ruas kiri cos, ruas kanannya menjadi sin, tan, dan kotangan. Kalau rumus yang terakhir ini adalah periodisitas. Misalnya sin 720 atau sin 450. Ini dijadikan periodisitas. Saya kasih contoh lagi satu. Untuk kuadran ke-4. Tanpa menggunakan kalkulator dan tabel trigonometri, tentukan nilai dari tangan lagi. Tangan 300. Tangan 300 derajat kalau mau dinyatakan dalam pi radian, ini dikali dengan pi per 180. Ya, hasilnya berapa itu? Ya. Kita pakai cara yang pertama. Tangan 300 derajat itu berada di kuadran keempat. Kenapa? Karena dia berada di antara 270 dan 360. Ini sama dengan tangan, kita pakai rumus yang pertama. 270 tambah berapa? Dapat 300. 30. Ya, ini ditambah 30. Nah, karena kita pakai sudut 270 tambah theta, maka ini berubah menjadi kotangen. Kotangen. Dan harus negatif. Kenapa negatif? Karena kuadran ke-4. Berapa isinya di sini? Itu juga ditulis di belakang kotangen. Kotangen 30 mau dicari nilainya.
kita harus cari dulu nilai tangen 30. Tangen 30 itu sepertiga akar 3. Tangen 30 itu sama dengan sepertiga akar 3. Atau akar 3 per 3. Nah, kalau kotangan, karena dia kebalikan, maka dibalik. 3 per akar 3. Kali akar 3 per 3. Akar 3. Nah, ini menjadi penyebutnya 3. Kenapa 3? Karena akar 3 kali akar 3. Di atas menjadi 3 akar 3. Habis 3-nya. Menjadi akar 3. Berarti ini hasilnya menjadi min akar 3. Itu cara satu. Cara yang kedua, ya, ini yang saya rekomendasikan dihafal. Karena kita menggunakan rumus tangen 300 itu sama dengan tangen 360 dikurang. Nah, 300 itu sama dengan 360 kurang berapa? 60. Ya, ini dikurang 60. Ya, kalau cara dua ini, apa yang ditulis di kiri itu juga ditulis di kanan. Tangen tapi harus negatif. Kenapa dia negatif? Karena di kuadran keempat yang boleh positif hanya kosinus dan kebalikannya, yaitu secant. Ya. Apa yang ditulis di belakang tanda kurang itu juga ditulis di sini. Berarti min tangen 60. Min tangen 60 itu sama saja dengan min akar 3 juga. Ya, karena sin 60 seper 2 akar 3 cos 60 seper 2. Nah, tangen itu kan sin per cos. Seper 2 akar 3 dibagi seper 2, seper 2-nya habis. Bukan mati ya, karena seper 2 itu tidak pernah hidup. Jadi habis namanya. Habis seper 2-nya tersisalah akar 3. Cara 1 dan cara 2 sama hasilnya. Bisa? Halo? Yang hadir ini bisa? Tidak ada jawaban. Nah, jadi supaya gampang diingat, untuk sudut berelasi itu kuadran kedua ya. Kuadran kedua sudut berelasi yang gampang diingat 180 kurang theta. Kuadran ketiga yang gampang diingat adalah 180 tambah theta. Kuadran keempat yang gampang diingat adalah 360 kurang theta. Kenapa gampang diingat? Karena ruas kiri dan ruas kanan tidak mengalami perubahan nama. Yang cukup tambahan yang perlu diingat adalah tanda setiap kuadran. Tanda perbandingan trigon setiap kuadran. Kuadran. Oke? Coba, saya mau kau latihan tentukan nilai dari kosinus berapa? 150 derajat sin berapa ya? 210 derajat dan tangen 330. Sekarang
Ini di kuadran kedua. Ini kuadran ketiga. Dan ini kuadran keempat. Coba. Sin 1 cos 150 dulu. Siapa yang bisa? Yusuf? Yasinta? Yang bisa? Dwi Suhada? Laptop saya sudah mau lowbat. Bisa ya? Ada yang tidak bisa lanjut? Yang baru bergabung hari ini memang mengalami kesulitan karena belajar matematika itu harus runut, harus ikut terus. Maksudnya begini, terkadang pelajaran hari ini dasarnya adalah pelajaran yang lalu. Jadi kalau selalu hilang-hilang, pasti informasinya ada yang terputus, sehingga susah untuk dipahami. Kendala yang kedua itu adalah kalau kita malas latihan. Andi nulis, lama kali nulis, nulis laptopku. Bagaimana?